Sistem pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencerna yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui pencernaan yang spesifik yang dimulai di rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rektum, dan anus. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi dengan kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Makanan dapat dideteksi oleh lidah melalui syaraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perangsang yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas berpindah arah dan menjulur ke depan. Syaraf pengecap pada lidah yang untuk mendapatkan rasa yang berbeda. Esophagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esophagus. Di dalam esophagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk dalam tenggorokan. Di dalam esophagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung merupakan kantong berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung, disebut kardia. Di bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus. Bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi bubur. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimiawi oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan. Berwarna coklat, hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung pankreas, menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen. Amilase berperan merubah zat tepung menjadi zat gula. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi pektin dan amilum. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjung usus atau fili yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas.
Papilu tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan zat epitelium zat 2 seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada fili darah yang mengandung sari-sari makanan, diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak terkena diserap menuju ke usus besar, merupakan sesambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau diabsorpsi, sebila atau kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini.